Setelah beberapa generasi membuat ponsel dengan kamera lipat dan layar yang semakin besar, Asus menciptakan desain Zenfone 8 ke arah yang sama sekali berbeda, yaitu berukuran kecil. Alih-alih fitur kameranya yang menarik perhatian, fokus dari desain kali ini adalah menciptakan ponsel yang lebih kecil dan nyaman digunakan dalam genggaman, tanpa harus mengurangi daya pemrosesan atau fitur kelas atas. Daripada penasaran, mari kita simak review lengkap Asus Zenfone 8 ini. Pertama, layar dan desain. Asus Zenfone 8 mungkin berukuran kecil namun tetap dibekali prosesor andalan terbaru, yaitu chipset Snapdragon 888 ditambah dengan 6GB, 8GB atau 16GB RAM. Hal ini membuat kinerja smartphone ini terasa responsif. Animasi dan interaksinya mulus dan mengikuti tuntutan penggunaan dan peralihan aplikasi dengan cepat. Layar Asus Zenfone 8 adalah panel OLED 1080p berukuran 5,9 inch dengan kecepatan refresh 120Hz yang membuat interaksi rutin dengan telepon seperti menyentuh, menggulir, dan animasi terlihat jauh lebih mulus dan halus daripada layar standar berukuran 60Hz atau bahkan panel 90Hz. Lebih penting lagi, Asus Zenfone 8 memiliki peringkat IP68 untuk perlindungan debu dan beberapa perendaman air. Untuk panel depan dilindungi oleh Gorilla Glass Victus dan memiliki sensor sidik jari dalam layar. Sedangkan bagian belakang menggunakan Gorilla Glass 3 dengan lapisan buram yang berada di sisi matte dari spektrum matte dan glossy. Panel depannya datar tetapi bagian belakangnya memiliki sedikit lengkungan pada tepinya yang panjang agar lebih mudah dalam genggaman. Baterai dan perangkat lunak Asus Zenfone 8. Ukuran ponsel yang kecil membuat kapasitas baterai yang akan lebih kecil pula, yaitu 4000 mAh. Dalam hal ini jauh lebih kecil daripada Asus Zenfone 6 yang berkapasitas 5000 mAh. Namun Asus Zenfone 8 mendukung pengisian daya 30W dengan adaptor daya yang disertakan yang membutuhkan baterai kosong hingga 100% dalam waktu lebih dari 1 jam. Satu lagi yaitu Asus Zenfone 8 tidak mendukung pengisian daya nirkabel yang membuat Zenfone 8 sedikit berbeda di kelas utamanya. Namun Asus menawarkan banyak pilihan untuk membantu memperpanjang masa pakai baterai sehari-hari serta umur baterai secara keseluruhan. Tidak kurang dari 5 mode baterai untuk mengoptimalkan kinerja ponsel atau daya tahan baterai setiap hari. Selain itu, mode pengisian daya yang berbeda memungkinkan pengguna dapat menetapkan batas pengisian khusus atau pengisian daya secara terus-menerus semalaman sehingga mencapai 100%. Menariknya adalah Asus Zenfone 8 menggunakan Android 11 dan dari pihak Asus mengatakan akan menyediakan setidaknya 2 OS utama dengan pembaruan keamanan untuk jangka waktu yang sama. Kamera Asus Zenfone 8. Hanya ada 2 kamera di kamera belakang Asus Zenfone 8 ini. Untuk kamera, Asus hanya menggunakan kamera utama 64MP dengan OIS dan ultrawide 12MP. Hal ini sama dengan model tahun lalu, yaitu tanpa kamera telefoto dan mekanisme pembalik. Seperti pada Zenfone 7 Pro, kamera utama Asus Zenfone 8 menghasilkan gambar dengan warna yang cerah dan banyak detail dalam cahaya yang baik. Kamera dapat menghasilkan pemandangan kontras tinggi yang baik, beradaptasi di kondisi cahaya redup seperti interior toko yang redup dengan baik. Dan ada juga mode malam yang berfungsi juga dengan baik dalam cahaya yang sangat redup, asalkan kita mampu menahannya dalam beberapa detik secara stabil. Mode kecantikan menghaluskan kulit aktif secara default saat menggunakan mode potret. Dan tampaknya efek tersebut tidak terlihat bagus. Hal ini karena kulit jadi terlihat terlalu licin, rata, tidak wajar, dan terlalu cerah yang membuat kita terlihat seperti memakai beberapa lapis riasan wajah. Oleh karena itu, jangan lupa matikan fitur ini apabila tidak menyukainya. Kamera ultrawide juga menghasilkan performa yang baik. Dalam hal ini, Asus mengklaim bahwa sensor tersebut merupakan andalan dan tampaknya hal itu benar karena memang sensor ini satu langkah lebih maju dari sensor yang lebih kecil dan lebih murah yang sering ditemukan di kamera ultrawide. Selain itu, kamera 12MP yang menghadap ke depan berfungsi dengan baik untuk sekedar selfie. Terlepas dari fitur lainnya yang mumpuni, sangat disayangkan bahwa tidak ada fitur kamera telefoto karena yang ada hanyalah zoom digital. Pada layar pemotretan kamera, terdapat
icon untuk mengatur zoom digital 2x16 megapiksel untuk memperbesar dengan cepat yang berfungsi dengan baik pula. Sayangnya area zoom terpotong sehingga tidak banyak area yang bisa dijangkau. Secara keseluruhan sistem kameranya bagus tapi tidaklah luar biasa. Kurangnya zoom optik atau kamera telefoto memang mengecewakan, tetapi tentu saja tidaklah logis untuk mendapatkan semua fitur di perangkat sekecil itu. Jadi cukup menarik bukan? Persaingan Asus Zenfone 8 di pasar Android. Berbicara soal persaingan, Asus Zenfone 8 mengisi kekosongan di pasar Android untuk perangkat berukuran kecil, namun berspesifikasi mumpuni. Sebagai kompetitor, Google Pixel 4a memiliki ukuran yang hampir sama, tetapi jelas merupakan perangkat ekonomis dengan prosesor lebih rendah, casing plastik, dan lebih sedikit kenyamanan seperti peningkat IP. Yang mengejutkan adalah munculnya desas-desus yang ternyata malah Asus Zenfone 8 ini merupakan kompetitor langsung dari iPhone 12 mini yang hampir mirip dari segi spesifikasi, peringkat IP, hingga konfigurasi kamera. iPhone 12 mini sebenarnya sedikit lebih kecil dari Zenfone 8, dan jika membandingkan kapasitas penyimpanannya dengan kemungkinan bahwa harganya lebih mahal untuk unit dengan kapasitas 256 GB. Namun jika dipertimbangkan adalah dari sisi OS dan dukungan keamanan dalam waktu beberapa tahun ke depan, mungkin iPhone 12 mini akan lebih baik untuk dibeli. Namun untuk mengetahui apakah Asus Zenfone 8 ini akan laku keras atau tidak, tentulah hal yang sangat sulit. Hal ini karena Apple pun mengalami masalah dalam penjualan iPhone 12 mini, yang mana hal itu merupakan indikasi bahwa minat terhadap smartphone berukuran kecil ternyata tidak sebaik pada smartphone dengan layar yang besar. Secara sederhana, kekurangan dari smartphone berukuran kecil adalah terbatasnya ukuran layar, yang membuat kita mungkin tidak terbiasa, terutama generasi masa kini yang lahir di era smartphone dengan layar yang besar-besar. Selain itu, tuntutan zaman juga membuat smartphone dengan kapasitas baterai besar sangatlah dibutuhkan. Dalam hal itu, Asus Zenfone 8 tentulah bukan pilihan tepat karena memang kapasitas baterainya tidaklah terlalu besar. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa Asus Zenfone 8 tentunya memiliki pangsa pasar tersendiri dan bukanlah pesaing smartphone keluaran terkini yang memiliki layar besar dan kapasitas baterai luar biasa. Demikian ulasan mengenai Asus Zenfone 8 pada kesempatan kali ini. Jika kalian adalah orang yang menyukai hal-hal yang sederhana, aktif bergerak, dan membutuhkan smartphone yang simple namun tetap kekinian, tentu saja Asus Zenfone 8 merupakan pilihan yang sangat tepat. Oke sobat, itu dia review singkat dari Asus Zenfone 8 di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian dapat mengetahui informasi terkini lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Har Studios.